Halo teman-teman, Eh, udah pada bergabung belum ini semua di Google Meet? Sepertinya sudah, Pak. Oh ya sudah. Oke, ada Mbak Khairunisa, Muhammad Iqbal, Mbak Ica kok off cam ini, Mbak Khairunisa satu lagi. Oke, Mbak Rena dan Mas Nicholas. Oke, langsung kita mulai aja ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Sebelumnya, gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kali ini akan membahas tentang permainan sepak bola. Nah, sebelum Bapak bertanya, di sini ada yang udah pernah bermain sepak bola? Yang cowok biasanya, Pak. Wah, Mas Iqbal sudah sering ya, Mas ya? Wah, oke. Iya, untuk bermain sepak bola. Untuk permainan sepak bola juga biasa dimainkan di sekitar rumah. Kan untuk permainan sepak bola itu full dimainkan dengan menggunakan kaki. Jadi tidak boleh seorang pemain itu menyentuh dengan menggunakan tangan. Nah, jadi pada saat bermain sepak bola ketika menyentuh bagian tangan, nanti itu akan disebut foul atau pelanggaran nanti materi permainan sepak bola. Mungkin di sini Bapak sedikit saja untuk menjelaskan tentang permainan sepak bola. Jadi harapannya Bapak ini ingin mengasih kesempatan kepada teman-teman untuk berdiskusi. Kira-kira untuk permainan sepak bola itu teman-teman sepemahamannya seperti apa, atau mungkin bisa mencari referensi. Jadi untuk tugas sekarang teman-teman Bapak berikan waktu untuk berdiskusi. Nanti ini kan ada 5 orang, nanti satu kelompok ada yang 2 orang, satu kelompok lagi 3 orang ya. Nah, jadi untuk kelompok yang pertama itu ada Mbak Khairunisa Syahnur Ritonga, yang satu lagi ada Mbak Khairunisha Putri Aninda, dan yang satu lagi ada Mbak Rena. Nah, yang satu kelompok lagi itu ada Mas Muhammad Iqbal dan Mas Nicholas ya. Sudah jelas untuk kelompoknya? Jelas, Pak. Oke, selama 1,5 menit bisa. Jadi teman-teman ini langsung buat grup aja ya. Jadi untuk membahas secepat mungkin aja, biar kita juga ada pembahasan berikutnya biar lebih enak. Oke. Oke, waktu Dari yang kelompok kita kami udah, Pak. Oke, dari kelompok kalian udah siap ya, Mbak Khairunisa? Oke, mungkin bisa dimulai dari Mbak Khairunisa. Kira-kira hasil diskusinya seperti apa? Yang jelasin Mbak Ica, Pak. Oh iya, baik Mbak Ica. Mbak Ica, dipersilakan. Oke, jadi dari pembahasan kami tadi, kami telah membahas tentang teknik dasar permainan sepak bola, yaitu ada shooting, dribbling, sama satu lagi apa tadi, Mbak? Mbak Nisa. Sama passing. Iya, sama passing, Pak. Wah, mantap. Oke, berarti udah sedikit punya gambaran ya untuk teknik dasar bermain sepak bola. Oke, untuk membahas lebih dalam nanti bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin untuk kelompok satu lagi bisa untuk membahas hasil diskusinya Mas Muhammad Iqbal dan Mas Nicholas. Gimana Mas Iqbal? Ya, Pak, mungkin dari pembahasan dari kelompok kami membahas apa itu arti dari sepak bola sendiri, Pak. Oh iya, monggo Mas. Yang pertama, sepak bola itu adalah permainan bergu yang di lapangan menggunakan bola sepak dari dua kelompok yang berlawanan, yang masing-masing terdiri atas 11 pemain dan berlangsung selama 2 kali 45 menit. Kemenangan ditentukan oleh selisih gol yang masuk ke gawang lawan. Mungkin dari itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik, mantap Mas Iqbal. Oke, dari kedua kelompok teman-teman sudah memaparkan ya hasil diskusinya. Mungkin dari
hasil diskusi itu mungkin teman-teman nanti setelah ini bisa sudah punya gambaran lah kira-kira bermain sepak bola itu seperti apa. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak mau bertanya dulu. Kira-kira untuk bermain sepak bola, kira-kira untuk seorang pemain dikenakan kartu merah itu harus mendapat kartu kuning berapa kali? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, bisa Pak. Mas Iqbal tadi sudah menjawab. Mungkin Mas Nicholas, gimana Mas Nicholas? Kalau saya itu 2 kali Pak. Oke, betul, mantap. Terima kasih Mas Nicholas. Iya betul. Jadi untuk seorang pemain mempunyai kesempatan ketika melakukan pelanggaran, dia ketika bermain sekali kena kartu kuning, lalu ketika bermain lagi kena kartu kuning lagi, dia akan mengenai sanksi kartu merah, langsung keluar dari permainan tersebut. Nah, itu untuk pelanggaran yang mengenai kartu. Oke, mungkin untuk pertanyaan berikutnya, ketika seorang pemain masuk di daerah kotak penalti lalu di sliding atau dijatuhkan oleh pemain lawan di dalam ruang kotak penalti, itu akan terjadi seperti apa? Ada yang tahu, teman-teman? Wah, tidak ada yang tahu ya sepertinya. Terjadi pelanggaran Pak. Nah, terjadi pelanggarannya Mas, dia di dalam ruang kotak penalti Mas. Itu akan terjadi seperti apa untuk permainannya itu? Menghasilkan hadiah penalti untuk yang dijatuhkan Pak. Tepat sekali Mas Iqbal. Oke, mantap. Jadi ketika seorang pemain dijatuhkan di pemain lawan di dalam ruang kotak penalti, itu akan terjadi tendangan penalti. Nah, oke, terima kasih kepada teman-teman ya untuk yang sudah mau berpartisipasi dalam menjawab. Mungkin itu dulu untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari teman-teman untuk pertemuan kita atau yang kita bahas tadi? Pak, izin bertanya Pak. Oh iya, monggo Mbak Nisa. Kalau misalnya passing dalam sepak bola itu menggunakan kaki bagian apa aja ya Pak? Oke, sudah pertanyaannya Mbak Nisa? Sudah Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak Nisa pertanyaannya. Untuk passingnya dalam permainan sepak bola, nah itu untuk passing kita pada saat menendang bolanya itu menggunakan kaki bagian dalam. Nah, dan yang ditendang dari passing itu yang ditendang itu dari bolanya itu di tengah-tengahnya pas. Jadi ketika ditendang tengah itu akan passingnya mulus atau pas di tepat kepada yang mau kita passing kepada teman tim kita. Terus untuk passing dalam permainan sepak bola itu berbeda ya. Futsal, ada teman-teman yang tahu permainan futsal? Tapi mungkin itu di pertemuan berikutnya aja ya. Untuk permainan futsal ini kita membahas tentang sepak bola dulu. Mungkin untuk mengenai passing tadi Mbak Nisa itu kita menggunakan kaki bagian dalam. Mungkin sudah cukup jelas Mbak Nisa sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini. Baik Pak, terima kasih. Oke, baik Mbak Nisa. Sebelum kita akhiri, ada lagi dari teman-teman yang mau bertanya? Mungkin cukup Pak. Oke, baik. Saya kira cukup ya, dari teman-teman juga cukup. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini teman-teman lebih memahami, lebih menguasai. Mungkin dari saya cukup. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Oh iya, maaf Mbak Khairunisya untuk absen ya. Oke, saya kira ini hadir semua ya. Jadi saya kira nggak di absen juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih sudah diingatkan juga Mbak Khairunisa. Oke, sebelum saya akhiri, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak.